Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardhin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair dimanapun dan warganet dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Maryam. Ini bagian terakhir di ayat 93 sampai dengan 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa a'dahum adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Wa kam akhlaqna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum riksa. Wa kam akhlaqna qablahum min qarnin hal tuhissu Sadaqallahul azim. Pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, sebelum saya membuat sebuah pertanyaan dari apa yang dibacakan oleh Ustadz tadi, saya ingin mengomentari Jumat lalu adanya jamaah yang memberikan ulasan. Kebetulan pada Jumat lalu itu saya dapat azan. Maksudnya saya tidak mendapat waktu lagi karena jam berbicara pada waktu itu pas sudah azan. Sehingga saya insya Allah Jumat yang akan datang dari kesempatan sekarang ini saya berkesempatan. Jadi maksud saya mengomentari di sini adalah mudah-mudahan bisa menginspirasi diri saya dan kepada kita semuanya. Ketika saya mendengarkan jamaah menyampaikan bahwa marilah kita mengikuti perilaku santun dari agama lain, ya, berapa kali saya dengarkan itu diulang-ulang, sehingga saya yang membaca Al-Quran itu yang saya pahami di Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran sendiri itu kan ada Allah memfirmankan inna dina inda lahir Islam. Artinya hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. Dengan dasar itu, maka pastilah kita mencintai agama yang kita anut itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada ayat yang artinya bahwa
kita tidak boleh salut atau menghargai bangga kepada agama lain yang mempunyai kelebihan yang terlihat, karena itu hanya sesaat yang bersifat duniawi saja. Jadi termasuk juga di sini bahwa ketika kita melihat bahwa agama lain mempunyai perilaku yang santun, tidak usah kita bangga karena mungkin kita lihat hanya satu orang itu, tapi pada orang lain itu masih lebih banyak lagi yang lebih buruk. Apalagi dalam Al-Quran disampaikan bahwa sampaikanlah kabar gembira bahwa orang kafir itu tempatnya di neraka. Nah, inilah yang saya bilang menginspirasi untuk diri saya dan kepada kita semuanya, bahwa kita harus betul-betul bangga dan betul-betul punya prasangka baik kepada Allah, dan juga kepada yakin betul bahwa ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka tempat kita adalah surga. Nah, kita saling mengajak, menyemangati, menginspirasi saudara-saudara kita yang lain. Semoga kita semuanya bangga dan berada di jalan dengan dasar Al-Quran dan hadis itu sendiri. Saya kira ini saja saya sampaikan. Siapa tahu ada jamaah lain yang ingin juga memberikan kita masukan-masukan untuk lebih menambah ilmu kita. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, merujuk ke surah Maryam tadi, ayat 97 yang berbunyi, ya, fa innama yassarnahu bilisanika litubasyira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Di situ saya lihat ada mengenai maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bahasa Arab yang dimana diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, ini menarik mengingat saya sendiri berkecimpung di bidang kebahasaan, jadi saya tertarik dengan ayat ini. Saya sering sekali membawakan materi dan juga biasanya memberikan pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa pertukaran pelajar biasanya. Yang paling sering kami biasanya membawa mahasiswa dari Singapura untuk studi kasus di beberapa daerah-daerah di pelosok seperti itu. Paling sering kami ke Goa, biasanya ke Desa Rumbia, ke atas-atas gunung begitu, dan kami sering memberikan pelatihan singkat bahasa Indonesia untuk mereka karena nantinya pada saat melaksanakan observasi kami selalu menekankan bahwa kalian harus menggunakan, bukan harus, sebaiknya kalian menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh warga-warga setempat. Dalam hal ini bahasa Makassar walaupun sedikit, bahasa Makassar atau Indonesia walaupun sedikit. Dan kami sampaikan bahwa karena ketika kalian membawakan atau menggunakan bahasa yang walaupun sedikit tetapi bahasa ibu dari warga setempat, maka hatinya itu akan tersentuh. Kami selalu sampaikan seperti itu. Dan mengenai bahasa ini pun seperti itu. Kalau ke mana-mana saya biasanya pribadi juga berusaha untuk menggunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana ketika mau ke beberapa negara yang berbeda, maka saya berusaha untuk pelajari bahasanya walaupun sedikit, walaupun bahasa sehari-hari. Kalau ke Hungaria belajar paling tidak sapaannya, ke Paris bahasa sapaannya apa, dan alhamdulillah ketika butuh bantuan saya terapkan itu sedikit. Saya minta tolong dengan menggunakan sedikit bahasanya mereka akan sangat welcome, menerima sekali, dan akan berusaha untuk menolong dengan sepenuh hati. Jadi mungkin ini sedikit pengalaman yang sangat berhubungan dengan ini, dan ternyata memang benarlah tadi di ayat 97 surah Maryam yang menyampaikan bahwa bahasa
bahasa yang diturunkan untuk Quran itu bahasa Arab. Mungkin hubungannya ke situ, Ustaz. Apa memang mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut lagi mengenai hubungannya bahasa ini dengan hati gitu. langsung kenanya ke hati memang sebenarnya seperti itu. Terima kasih. Sedikit mengenai soal bahasa tadi. Memang benar sekali apabila kita ingin berkomunikasi suatu tempat, itu hendaknya kita menggunakan bahasa lokal ya, di mana orang punya bahasa ini. Tujuannya adalah bahwa pesan yang kita sampaikan itu agar bisa mereka memahami dengan baik. Ya. Itu merupakan filosofi komunikasi. Ya. Dan itu harus kita pahami sebagai seorang komunikator ya. Ya. Kemudian tentang musik tadi menarik juga karena sebetulnya musik ini tergantung nawaitunya orang yang membuat itu. Itu juga syair-syair Al-Quran itu seninya luar biasa tingginya. Ya. Pesan-pesan di dalamnya itu mengarah kepada edukasi ya, mendidik. Nah, jadi kalau musik ini orang ada kontroversi bahwa ada yang masuk neraka, ada yang ke surga. Itu tergantung nawaitunya dari pesan-pesan yang dibawakannya itu menurut saya ya. Nah, dan kegunaannya dipakai untuk di mana? Memang kalau dipakai untuk misalnya di hal-hal yang negatif, ya itu sudah salah ya. Tetapi sejauh penggunaannya di tempat-tempat yang positif dan memberi manfaat yang besar untuk manusia, menurut saya itu sah-sah saja dan itu tidak disalahkan. Nah, kemudian kenapa orang bermusik? Karena menyampaikan pesan itu banyak metodologinya ya. Ada menyampaikan dengan syair, ada yang menyampaikan dengan lagu. Nah, tergantung dari yang membawa pesan itu. Ya. Oleh karena itu menurut saya suatu karya seni itu tergantung dari nawaitu orang yang membuatnya. Ya itu ya. Ya. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Ismail ya. Jadi tergantung dari nawaitu, inamalu binniat. Dan juga tergantung bagi si penerima. Jadi tergantung pada syair, kata-kata yang ada dalam lagu itu. Kalau dia mengajak pada kebaikan, tentu baik. Dan sebaliknya. Kemudian mengenai iringan itu musik, ada memang yang tidak setuju dengan itu. Jadi ada nasyid itu memang hanya kata-kata. Tapi kita kembali kepada sejarah. Ketika Nabiullah Muhammad SAW sampai di Madinah, dia kan disambut dengan rebana itu. Berlagu. Di situ ya. Jadi sebenarnya ya itu kan contoh di situ. Dan Nabi kan tidak melarang saat itu. Ya, jadi ini kan fakta sejarah yang kita katakan. Jadi tergantung. Dan mungkin juga Nabi Daud itu kan yang dikenal dengan kecapi Nabi Daud ya. Ya itu. Ya. Jadi itu. Kalau ada yang mengharamkan itu ya, kan memang kita ada dua ini. Ada yang modern, ada yang ekstrim. Jadi itu mungkin ekstrim. Tapi itu pendapat dia. Mengenai bahasa itu memang kalau kita memakai bahasa yang sama itu akan komunikasi bagus sekali. Tetapi ini Quran ini memakai bahasa Arab dan uniknya ini dalam salat itu kita harus pakai bahasa Arab. Tidak ada bahasa lain. Artinya ini bermakna bahwa kita ini perlu belajar bahasa Arab, bahasa agama kita. Karena doa yang kita pakai dalam salat itu hanya bahasa Arab. Tidak ada bahasa lain. Tidak sah. Itu demi menjaga keasliannya supaya doa itu pas. Nah, itu juga adalah ajakan bagi kita. Karena kalau kita cinta Nabiullah Muhammad SAW, seharusnya kita cinta juga bahasanya. Itu bahasa Arab. Dan ini apa yang kita lakukan hari ini adalah bahagian dari pembelajaran. Ya, kalilan tak kalilan, sedikit demi sedikit. Kita memaknai, kita belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab memang bahasanya orang Arab, tapi dia bahasa Islam. Karena dia itu adalah bahasa Quran, bahasa hadis. Ya. Dan kosakata bahasa Arab itu jauh lebih banyak daripada bahasa-bahasa lain. Termasuk bahasa Inggris. Jadi banyak juga yang kita tidak ada padanannya yang kita harus kita adopsi ya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang kita perlu dekati karena itu adalah bahasa agama ya. Saya kira itu saja mengenai ini surah Maryam ini seperti yang disampaikan oleh Pak Andi. Saya kira memang banyak hikmah-hikmah yang kita bisa dapatkan dari
Dan begini mengenai praktek, karena ada dua sebenarnya, ada ahli agama, ada praktisi agama. Ada yang ahli agama tapi dia tidak praktekkan. Rasulullah itu dua-duanya, dia ahli agama sekaligus praktisi agama. Dan ini ada yang namanya muamalah, ada namanya ibadah mahdah dan gairu mahdah. Jadi kita bisa meniru sesuatu yang baik selama tidak berkaitan dengan ibadah. Perilaku, hubungan itu bisa kita tiru. Tetapi begitu berbicara soal agama, no way. harus sesuai. Dan agama kita sudah dinyatakan bahwa itulah agama yang diridai. Dan kalau kita kembali kepada maknanya, itu aslama, itu berserah diri. Jadi sebenarnya nabi-nabi itu semuanya itu Islam. Karena mereka berserah diri kepada Allah. Ya, hanya syariatnya beda. Ya, jadi itu. Jadi kita mudah-mudahan di samping kita mempelajari agama, kita juga mempraktekannya. Karena terus terang saja, ya, jadi seperti yang dicerita oleh Ananda Wongso di situ, banyak mempraktekkan nilai-nilai Islami. Ya, tapi memang diperingatkan juga jangan terlalu kagum kepada itu. Ya, itu hanya praktek dalam bidang muamalah, ya, kegiatan. Ya, kalau bidang agama tentu saja inilah yang terbaik, the best. Saya kira itu, Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian saya mungkin sedikit menanggapi Bapak yang sebelumnya. Kemudian mungkin saya ada pertanyaan untuk Pak Ustadz. Ya, terkait dengan mungkin ya ada pernyataan saya minggu pekan lalu ya, yang ya mungkin salah ditangkap atau mungkin saya yang menyampaikannya terlalu semangat. Ya, bahwa memang betul bahwa tentu kita harus bangga terhadap agama kita, ya. Tidak boleh kita membanggakan agama lain. Ya, tapi ya mohon maaf mungkin konteks saya minggu lalu mungkin agak berlebihan barangkali mungkin saya menyampaikan. Tapi yang saya maksud adalah bahwa kita bukan membanggakan agama lain, tapi kita harus terbuka untuk belajar dari siapapun tanpa melihat agama atau bahkan suku, ras dan lain-lain. Ketika itu positif, kita harus akui, saya kira. Misalnya ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita dan memiliki hal yang positif atau melaksanakan hal yang positif dan memang kita belum melaksanakan, saya kira kita tidak apa-apa untuk meniru, ya, tidak apa-apa. Ya, meskipun betul tidak disangka lagi bahwa sebaik-baik apapun yang mereka lakukan, ketika mereka tidak beriman, ya pada akhirnya akan masuk neraka, ya, itu menurut keyakinan kita. Ya, tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa sama sekali untuk mencontoh hal-hal yang positif, ya. Artinya di sini saya tidak berbicara, ya mohon maaf mungkin pekan lalu kedengaran seperti saya berbicara ke agama. Yang saya maksud itu dalam hal keduniaan. Ya, contoh saja Pak Lampu. Kalau kita tidak berani mengambil ini kan produk orang kafir. Baju kita mungkin ini, televisi, dan hampir semua barangkali kita hampir semua hal barangkali kita ini memakai produk-produk mereka, ya.
Tapi itu bukan berarti bahwa kita membenarkan, kita bangga ya, meskipun memang juga terkadang aneh ya, memang biasa terkadang aneh. Saya punya mobil misalnya, mereknya Toyota, saya bangga. Padahal yang buat bukan saya, yang buat orang Jepang ya, tapi yang bangga saya. Ya, jadi memang terkadang ada kebanggaan seperti itu, tapi itu yang maksudnya di situ bukan kebanggaan dalam segi agama, Pak. Jadi mungkin ada ya kita harus jujur ya, ada yang positif dari mereka kita ambil, ada yang negatif tentu kita tinggalkan. Dan kita juga harus akui bahwa kita juga ini Islam ini agama yang sempurna, betul. Tidak bisa dibantah itu ya. Itu apa namanya? Dogmatis, tidak bisa dibantah. Tapi pemeluk Islam, umat Islam itu bukanlah umat yang sempurna. Kita tidak bisa kita menyangkal bahwa secara pribadi kita ini tidak sempurna. Agama kita sempurna, tapi kita pribadi itu tidak sempurna. Dan ya itulah ayatnya bahwa kita saling kenal mengenal, ya, supaya kita saling belajar antara satu sama lain ya. Tapi ya memang mohon maaf mungkin statement saya mungkin pekan lalu agak berlebihan ya. Jadi inilah bagusnya kalau kita ada saling mengoreksi, Pak ya. Ya, jadi jadi tidak masalah kalau kita salah ya, tidak masalah. Dan kita juga harus akui kalau kita salah ya, termasuk saya agak berlebihan ya dalam waktu itu. Ya, yang kedua ini sedikit saya menyinggung. Ada seorang ustadz ini yang menyamakan surah Asy-Syu'ara ya, surah para penyair, beliau menyamakan itu dengan surah para pemusik. Nah, ini yang mungkin lagi viral di media. Ya, dan ini orang saling berbantah-bantahan ini antara hukum musik ini. Bagaimana sebenarnya menurut pandangan Pak Ustadz ini hukum musik? Karena perdebatan ini memang yang dari dulu tidak selesai. Bahkan ada yang paling terbesar itu ada suara-suara seperti ini bahwa para pemusik lah nanti yang paling banyak masuk surga, yang paling banyak masuk neraka. Kenapa? Katanya ada hadisnya bahwa musik itu haram. Tapi ada juga yang bantah bahwa justru para pemusik itu yang banyak masuk surga. Karena kenapa? Karena dia memberikan hiburan. Kalau orang memberikan hiburan dan orang terhibur itu kan berpahala. Jadi seperti Bang Haji ini, Bang Haji Roma ya, Bang Haji Roma Irama, banyak bilang seperti itu bahwa ini akan masuk neraka karena musik hukumnya haram. Ada juga mengatakan masuk surga karena orang terhibur dan orang mendapatkan, ya kayak Bang Haji ini kan orang mendapatkan edukasi. Ya tahun 80-an kan SD-SB dulu kan Bang Haji membantah dengan lagunya Judi kan, Judi ya, terkenal sekali itu dulu Judi, Mira Santika ya, dan macam-macam ya. Jadi yang ada dan dakwah ya. Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz mengenai polemik musik ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.